Perbandingan. Konsep perbandingan. Jika satu wadah dalamnya terdapat 3 buah tomat dan 2 buah timun, jadi yang dinamakan perbandingan adalah perbandingan antara banyak tomat dan banyak timun dalam satu buah wadah adalah 3:2 ya. Jumlah tomat ada 3 dan jumlah timun ada 2. Kemudian jika diberikan 2 wadah, maka perbandingannya sekarang menjadi 6 buah tomat dan 4 buah timun. Kemudian ada 3 buah wadah, maka perbandingannya menjadi 9:6. Karena di sini disebutkan adalah perbandingan antara tomat dan timun. Perbandingan antara timun dan tomat itu kebalikannya menjadi 6:9. Lalu bagaimanakah jika perbandingannya antara tomat dan timun di dalam 4 wadah? Itu juga jika ada 25 wadah, maka berapakah perbandingan antara tomat dan timun? Maka perbandingan antara tomat dan timun dalam 25 wadah adalah 75:50. Atau kalikan 3 buah tomat dalam satu wadah dengan 25, jadi 75, sedangkan timun yang dalam satu wadah ada 2, kalikan 25 menjadi 50. Kita lanjutkan ke contoh 1 mengenai proses perbandingan. Gambar berikut, di sekolah UI tempat akademi menjadi pahlawan, ada aturan jika banyak siswa kelas pahlawan 18 orang, maka jumlah siswa kelas support harus berjumlah 24 orang. Jika jumlah siswa kelas support adalah 72 orang, berapa jumlah siswa kelas pahlawan? Penyelesaian. Ini diketahui perbandingan pertama adalah jika kita misalkan kelas pahlawan adalah P dan kelas support kita misalkan S, maka perbandingan antara kelas pahlawan dan kelas support adalah 18:24. Bagaimana perbandingan jika kelas supportnya 72 orang? Apakah kelas banyak siswa di kelas pahlawan? Itu adalah inti pertanyaannya. Nah, sini kita seperti konsep perbandingan tadi, kita lihat berapa wadah pengalinya ya. Jadi awalnya kelas support ada 24 orang, sekarang menjadi 72 orang. Berapa pengalinya? 24 ke 72 itu adalah dikali 3. Maka begitu juga dengan kelas pahlawan yang awalnya 18, supaya sama dengan perbandingan dengan kelas support 72 orang, harus juga dikalikan dengan 3 agar perbandingan tetap seimbang. Maka banyaknya siswa di kelas pahlawan adalah 18 kali 3, atau siswa di kelas pahlawan jika kelas supportnya 72 orang adalah 54 siswa. Atau konsep ini bisa kita kerjakan dengan cara pengalian silang, di mana pengalian silang ini digunakan jika kita tidak menemukan pengali antara 24 ke 72 itu, tidak tahu berapa pengalinya atau berbentuk pecahan. Nah, maka kita gunakan aturan silang. Jadi jika yang ditanyakan adalah banyak pahlawan kelas banyak siswa di kelas pahlawan atau tandanya, maka kalikan silang antara 18 dan 72-nya. 18 dikalikan jadi tandanya itu atau yang ditanyakan tadi adalah nilainya adalah 18 kali 72 dibagi dengan lawan dari yang ditanyakan. 24 itu adalah lawan dari yang tanya tadi atau yang kita tanyakan, atau jumlah siswa di kelas pahlawan dibagi dengan 24 ya. Baginya adalah lawan dari yang ditanyakan. Maka ini kita boleh langsung kalikan 18 kali 72 kemudian dibagi 24 juga boleh, tapi itu mungkin terlalu panjang ya. Kalau pakai kalkulator mungkin lebih mudah. Di sini bisa mencoretnya ya. 72 dan 24 sama-sama dibagi 24. Karena 24 bagi 24 ada 1, 72 dibagi 24 ada 3. Maka tanyanya siswa di kelas pahlawan jika kelas supportnya berjumlah 70 siswa adalah 54 siswa. Kita
masuk ke contoh 2. Perhatikan, ini ada cerita tentang parsel. Jika satu buah parsel berisi 7 jenis makanan dan 2 jenis minuman ya. Jika jumlah jenis makanan dan minuman semuanya berjumlah 54 jenis, berapakah banyak jenis minuman? Katanya ada berapa jenis minuman? Jika jumlah antara jenis makanan dan jenis minuman adalah 54 jenis. Lihat sini, untuk satu buah parsel berisi 9 jenis makanan dan minuman ya, 7 makanan dan 7 minuman. Jadi totalnya ada 9, satu parsel. Jadi penyelesaiannya, jika satu parsel tadi perbandingannya adalah 7:2, antara makanan MA banding minuman MI ada 7:2. Ini untuk satu parsel ya. Maka jumlah makanan dan minuman dalam satu parsel tadi jumlahnya adalah 7 tambah 2. Benar bukan? Yaitu 9. Jadi, jika jumlah makanan dan minumannya adalah 54, ada berapa buah parsel? Intinya adalah itu ya, berapa buah parsel jika jumlah makanan dan minumannya menjadi 54. Awalnya satu parsel tadi berisi 9 makanan dan minuman. Jadi kalau 54 berapa ya? Jadi logikanya adalah kita kalikan ya. Dengan ke-54 itu ada menjadi berapa parsel atau berapa wadah dalam pengertian konsep perbandingan tadi ya. 9 dikali 6 ada 54. Jadi totalnya ada 6 parsel ya. Jadi jika ada 6 parsel semuanya, yang ditanyakan adalah berapakah banyak jenis minuman. Satu parsel berisi 2 jenis minuman. Jadi kalau ada 6 parsel, maka jumlah jenis minumannya adalah 12 jenis. Jadi jika jumlah banyaknya jenis minuman dalam 6 parsel ada 12 jenis, kira-kira berapa ya banyaknya jenis makanan dalam 6 parsel itu? Akan dijawab sendiri. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Soal cerita berikutnya tentang Titan. Perbandingan kekuatan antara Titan kolosal dengan Titan palu perang adalah 9:7. Sedangkan perbandingan kekuatan antara Titan penyerang dengan Titan kolosal adalah 1:3. Maka perbandingan kekuatan antara Titan kolosal, Titan palu perang, dan Titan penyerang adalah berapa? Penyesalannya adalah seperti berikut. Kita tuliskan dulu perbandingan antara Titan kolosal dengan Titan palu perang, yaitu 9:7. Misalkan Titan kolosal adalah TC, dan palu perang atau nama lainnya adalah Titan Warhammer ya, TPP, adalah 9:7. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah perbandingan berikutnya adalah perbandingan antara Titan penyerang dengan Titan kolosal. Itu kita misalkan Titan penyerang kita misalkan TP, sedangkan Titan kolosal kita misalkan TC. Sama ya, adalah 1:3. Berarti di sini untuk perbandingan pertama Titan kolosalnya adalah 9, sedangkan untuk perbandingan yang keduanya adalah 3 ya untuk Titan kolosalnya. Ini Titan kolosalnya tidak jelas berapa perbandingannya, maka kita harus menjelaskan atau menentukan perbandingan yang tetap untuk Titan kolosal ini. Bisa jadikan yang pertama atau perbandingan pertama kita ubah menjadi perbandingan kedua, berarti 9 ke 3 itu menjadi diberapakan, dikali atau dibagi 3 ya. Untuk alternatif pertama, perbandingan Titan kolosal yaitu 9, kita akan jadikan 3, bisa 9 bagi 3, 3. Tapi perlu perhatikan di sini untuk perbandingan Titan palu perang jika dibagi 3 itu tidak habis atau menjadi pecahan. Maka ini perbandingan untuk yang pengubah perbandingan berikutnya tidak direkomendasikan. Jadi kita pakai yang lawannya, itu perbandingan yang kedua kita jadikan perbandingan yang pertama, yaitu 3-nya kita jadikan 9. 3 untuk jadikan 9 maka harus dikali 3. Maka 3 kali 3 9, sedangkan perbandingan untuk Titan penyerang 1 bisa dikali 3 ya. Jadi perbandingannya sekarang adalah 3:9 ya. Perbandingan kedua kita sesuaikan dengan perbandingan pertama, yaitu 3:9. Perhatikan di sini, dan kolosal Titan kolosalnya perbandingannya adalah 9 ya, sudah sama. Sekarang kita masukkan aja ke soalnya. Apakah perbandingan antara Titan kolosal TC banding Titan palu perang TPP banding Titan penyerang? Maka kita masukkan saja nilai yang sudah kita tentukan, yang kita temukan tadi, yaitu Titan kolosal 9 banding Titan palu perang
adalah 7 ya. Kemudian banding hitan penyerang yaitu 3. Kita masukkan saja nilainya. Maka perbandingannya ketiganya adalah 9:7:3. Semoga di sini materinya mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjutkan latihan untuk lebih memahami materi perbandingan berikut ini, atau kita namakan perbandingan ini kita namakan perbandingan senilai ya, kan yang selalu sesuai ya. Kan kerjakan latihan 1, kemudian latihan kedua atau level 2 nya ya. Kemudian untuk latihan yang ketiga latihannya bisa dikerjakan dengan baik dan menyenangkan. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Selamat belajar. Dadah.